Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap lanjut dengan perjalanan Wang Lin? Boylah kita lanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita di Kanjut di mana Wang Lin saat ini sedang melakukan proses penerobosan. Sementara itu, Dutian yang berjaga di luar dikejutkan dengan kemunculan sesosok yang ternyata adalah Zhu Kezi. Zhu Kezi yang merupakan satu-satunya kultivator tahap akhir ascendant di planet Suzaku memberikan tekanan kuat ketika ia mulai berbicara pada Dutian. Zhu Kezi mengklaim mengenai adanya perjanjian kuno yang mengharuskan sekte pemurnian jiwa meminjamkan bendera 1 miliar jiwa kepada negara Suzaku ketika dalam bahaya. Oleh karena itu, kedatangannya kali ini bermaksud meminjam bendera tersebut selama 10.000 tahun. Dutian mengerutkan kening dan membantah keras mengenai adanya perjanjian tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Zhu Kezi sepertinya hanya mencari alasan untuk mencuri bendera pusaka sekte miliknya. Dutian pun akhirnya menolak penyerahan bendera tersebut dengan tegas. Menanggapi penolakan Dutian, Zhu Kezi lanjut melancarkan serangan menggunakan tangan raksasa berwarna merah yang terbentuk dari energi. Dutian membalas dengan melepaskan kekuatan penuh bendera 1 miliar jiwa. 1 miliar fragmen jiwa beserta 35 jiwa utama keluar memenuhi area seluas 100 km dengan raungan mereka. Jiwa-jiwa ini seketika menghancurkan tangan merah raksasa dan mengepung Zhu Kezi. Melihat Dutian yang tetap bersikeras, Zhu Kezi menyatakan bahwa ia akan menghukumnya atas nama leluhur mereka. Sementara itu, Dutian segera memulai proses penyatuan jiwa-jiwa dari bendera. Menyadari bahaya dari penyatuan ini, Zhu Kezi segera mengeluarkan sehelai bulu merah dan melepaskan api suci Suzaku. Api dahsyat ini menyebar dan memusnahkan seluruh sekte pemurnian jiwa termasuk gunung, bangunan, para murid dan bahkan tetua yang bersembunyi. Api tersebut juga membakar 35 jiwa utama yang sedang dalam proses penyatuan. Dutian yang melindungi dirinya dengan Gyo kuno menggunakan darahnya dan teknik khusus bernama jiwa pelarian diri. Ia membebaskan 35 jiwa utama dari api. Ia kemudian mengorbankan lebih banyak darah kehidupannya untuk memaksa penyatuan jiwa-jiwa tersebut. Hasilnya adalah terbentuknya satu entitas jiwa yang sangat kuat yang setara dengan kultivator tahap akhir Ascendant. Entitas ini memancarkan energi hitam pekat yang membelah medan pertempuran menjadi dua sisi, yakni hitam dan merah. Entitas jiwa ini kemudian membentuk tubuh fisik yang terbuat dari awan. Sementara itu, Zhu Kezi mengeluarkan pedang Suzaku yang merupakan sebuah harta surgawi kuno. Entitas jiwa merespon dengan menciptakan pedang berwarna putih serupa dari tangannya sendiri. Kedua belah pihak kembali bertarung hebat, namun setelah beberapa saat tampak terlihat bahwa pedang putih kalah kuat. Entitas jiwa kemudian mengubah tubuh awannya menjadi 8 pedang putih identik yang dipenuhi energi surgawi. 3 pedang lanjut menyerang pedang Suzaku, sementara 5 lainnya menyerang Zhu Kezi secara langsung. Zhu Kezi menggunakan labu pusaka untuk menangkap kelima pedang, namun labu tersebut pecah dan kelima pedang kembali menyerangnya. Bersama dengan hal tersebut, 3 pedang lainnya juga berbalik segera menyerang ke arah Zhu Kezi. Merasa terdesak oleh serangan gencar dan tanpa henti, Zhu Kezi akhirnya memutuskan untuk mundur. Ia menyadari bahwa meskipun ia pada saat ini bisa menang, ia kemungkinan besar akan terluka dan ini merupakan resiko yang tidak bisa ia ambil. Mengingat usianya yang menua dan konflik yang akan datang dengan klan abadi yang terlupakan, ia harus hemat energi. Namun pada saat ini, meskipun ia berniat mundur, kecepatan pedang masih dengan cepat mengejar dan menyerang ke arahnya. Untuk melindungi diri, ia menciptakan segel Suzaku misterius yang merupakan sebuah mantra pertahanan warisan yang sangat kuat.
Meskipun serangan pedang berhasil ditahan oleh segel tersebut, tetapi hal ini masih membuat Zhou mundur dengan wajah pucat. Di sisi lain, Du Tian yang mengenali segel yang digunakan oleh Zhou sedikit mengerutkan kening. Dijelaskan bahwa segel Suzaku misterius merupakan mantra unik yang diwariskan antar generasi Suzaku yang berasal dari serikat kultivasi dan memiliki fungsi menyerang serta bertahan yang luar biasa kuat. Namun meskipun begitu, penggunaannya memiliki konsekuensi yang tidak diketahui umum. Du Tian pun mengejek Zhou setelah menyadari bahwa Zhou tidak ingin terluka mengingat perang yang akan datang melawan klan abadi yang terlupakan. Zhou hanya bisa menggertakkan gigi dan mencoba kembali bernegosiasi ketika menawarkan bantuan untuk membangun kembali sekte pemurnian jiwa milik Du Tian. Ia akan melakukan hal tersebut dengan syarat Du Tian pada saat ini menyerahkan bendera jiwanya. Du Tian tentu menolak tawaran tersebut dan kembali mengancam akan melepaskan jiwa keempat dari bendera jiwa miliknya. Zhou yang ternyata memang mengincar jiwa keempat menantang Du Tian untuk melakukannya. Zhou pada saat ini merasa yakin bahwa ia tampaknya bisa mengatasi jiwa keempat yang memang telah ia incar. Sementara itu Du Tian lanjut memulai ritual untuk memanggil jiwa keempat. Ia menggunakan cahaya emas ungu dari dahinya pada bendera jiwa. Dijelaskan bahwa jiwa keempat ini adalah jiwa langka dari seorang kultivator yang memiliki banyak elemen yang disempurnakan setelah kematian oleh sekte pemurnian jiwa menjadi senjata yang sangat kuat dan mampu mengancam kultivator ascendant tahap akhir. Pemanggilan jiwa ini juga membutuhkan pengorbanan besar termasuk umur pemanggilnya. Dengan mengorbankan sisa umurnya, Du Tian berhasil memanggil jiwa keempat yang berwujud jarum emas ungu tipis namun memancarkan aura yang sangat kuat. Atas perintah Du Tian, jarum itu melesat langsung menyerang ke arah Zhou dengan kecepatan luar binasa. Zhou terpaksa mundur dan menggunakan pedang Suzaku untuk menangkis. Namun naas, pedang itu segera tertembus oleh jarum emas ungu. Zhou pun melakukan serangan balasan, namun jarum tersebut menghilang dan muncul kembali, memaksanya kembali mundur. Zhou menyadari kekuatan jiwa ini belum cukup kuat dan belum cukup untuk membunuhnya saat ini. Diam-diam ia memiliki siasat dengan tujuan membuat jiwa ini menjadi semakin kuat setelah menyerap jiwa lainnya. Du Tian yang terhanyut dalam situasi pertempuran dan tidak mengetahui niat Zhou membiarkan jiwa keempatnya menyerap banyak fragmen jiwa di dalam benderanya. Akibatnya jarum emas ungu ini menjadi semakin cepat dan kuat saat menyerap jiwa-jiwa dengan kecepatan mengerikan. Jiwa keempat yang telah diperkuat ini pun berhasil melukai Zhou berkali-kali. Sementara itu Du Tian tampak merasa sakit hati karena kehilangan banyak jiwa dari benderanya. Du Tian pun memerintahkan jiwa keempat untuk berhenti menyerap jiwa dan hanya fokus pada penyerangan terhadap Zhou. Mendengar hal ini, Zhou pada saat ini tampak sedikit kecewa. Namun ia hanya bisa terus mundur sambil menangkis serangan jarum yang kini jauh lebih cepat, mengakibatkan banyak luka tusukan kecil di tubuhnya. Darah dari luka-lukanya ini juga akhirnya mulai melapisi jarum emas ungu tersebut. Selanjutnya Zhou mengeluarkan labu merah kecil, yakni labu api surgawi, dan menciptakan lautan api putih yang dahsyat untuk mencoba menyempurnakan dan menangkap jiwa keempat yang sudah terlapisi darahnya. Jarum emas ungu itu pada akhirnya berputar di dalam api dan tampak mencoba melarikan diri. Du Tian pada saat ini tampak dilanda dengan kepanikan. Sementara itu Zhou tertawa dan segera mengungkapkan niat yang telah ia rencanakan. Ia berkata bahwa ia sesungguhnya tidak menginginkan bendera Du Tian melainkan jiwa keempat ini. Zhou tanpa basa-basi lanjut mengeluarkan segumpal lumpur hitam, meneteskan darahnya dan melakukan ritual dengan membentuk simbol aneh. Ia juga mengorbankan 90% sisa umurnya untuk menghentikan waktu sesaat.
Dalam jeda waktu yang singkat itu, Zekezi berhasil menangkap jiwa keempat sebelum akhirnya waktu kembali normal. Selanjutnya, dengan ekspresi ganas, ia bergerak untuk menangkap Dutian yang tampak terlihat pasrah. Namun tepat ketika Zekezi hendak meraih Dutian, tawa gelap tiba-tiba terdengar dari arah gua tempat Wang Lin berada. Suara itu mengejutkan Zekezi, menyebabkan rasa sakit pada jiwa asalnya dan menimbulkan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sejak ia menjadi Suzaku. Sosoknya pada saat ini akhirnya hanya bisa tertegun setelah mendengar raungan tersebut. Sementara itu di sisi timur benua Suzaku, dalam awan hitam tak berujung, anggota klan abadi terbuang berkumpul dalam jumlah besar. Mereka terus-menerus melantunkan nyanyian memanifestasikan kekuatan tato mereka ke udara. Ritual ini melibatkan pergantian kelompok setiap 2 jam dan telah berlangsung selama berbulan-bulan. Suatu hari, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu yang dikenali sebagai leluhur kelima klan muncul. Satu-satunya tato di tubuhnya adalah daun ungu yang berada di pipi kirinya. Ia mengamati ritual dengan serius, didampingi oleh 3 pria tua yang auranya serupa dengan penyihir 8 daun yang sebelumnya mengejar Wang Lin. Salah satu pria tua itu memberitahu bahwa waktunya telah tiba karena leluhur keempat telah mengaktifkan sesuatu di sisi pohon leluhur. Leluhur kelima lanjut menegaskan bahwa pentingnya misi ini mengingat pengorbanan leluhur kuno yang membebaskan pohon leluhur. Ia juga yakin bahwa 4 pohon yang mengelilingi benua akan bisa menghancurkan negara Suzaku kali ini. Leluhur kelima lanjut menghela nafas dan segera mengungkapkan kekecewaannya terhadap leluhur kedua. Ia berkata bahwa leluhur kedua dianggap tidak mau bekerja sama karena terlalu lama tinggal di Suzaku. Ia memiliki pandangan yang berbeda dan bahkan meragukan kekuatan kristal planet kultivasi Suzaku. Bersamaan dengan mereka yang berdiskusi, kedatangan orang-orang dari sekte mayat juga terdeteksi. Sebuah peti mati besar mendekat membawa 3 orang berambut putih dipimpin oleh seorang tetua tahap awal transformasi jiwa. Setelah meminta izin, mereka pada akhirnya diizinkan melewati formasi tato klan. Tetua sekte mayat bernama Sima turun dan disambut oleh leluhur kelima. Tetua Sima pada saat ini segera menyerahkan mayat-mayat yang telah mereka janjikan. Ia juga membawa berita penting di mana Zekezi sedang bertarung dengan Dutian di sekte pemurnian jiwa untuk merebut bendera 1 miliar jiwa. Leluhur kelima tampak tenang menanggapi berita yang disampaikan oleh Tetua Sima. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah drastis saat ia merasakan aura kuat yang menggetarkan yang datang dari arah negara Pilu di utara benua. Sementara itu kembali ke negara Pilu di mana Zekezi menghadapi sosok yang baru saja muncul. Sosok ini adalah Wang Lin, namun dengan penampilan yang sangat berbeda. Wang Lin tampak telanjang, tubuhnya tembus cahaya dan berkilauan dengan aura biru sedingin es. Matanya dipenuhi dengan aura jahat yang memancarkan kesombongan ekstrim seolah-olah memandang rendah segala sesuatu. Aura ini jauh melampaui kejahatan yang pernah terlihat dalam diri Qian Feng. Sosok Wang Lin yang berubah ini menatap Zekezi dengan tatapan yang lebih terang dari petir. Hal ini menyebabkan Zekezi gemetar ketakutan, mengingatkannya pada pertemuannya dengan Suzaku generasi sebelumnya. Meskipun ia berusaha menenangkan diri, Zekezi merasakan adanya teror yang mendalam. Sosok itu pada akhirnya berbicara dengan nada arogan ketika menanyakan generasi Suzaku keberapakah Zekezi. Di sisi lain, Dutian yang menyaksikan kejadian ini merasa asing dengan Wang Lin yang dikenalinya. Ia segera menyadari bahwa tekanan dan kesombongan seperti ini hanya bisa dimiliki oleh sesosok entitas kuno. Sementara itu Zekezi pada akhirnya tanpa sadar menjawab bahwa ia adalah generasi Suzaku ke-14.
Sosok itu kemudian menyebut nama Ye Yao dan menyatakan tidak akan menghabisi Zekezi atas nama tersebut. Sosok itu juga lanjut memerintahkan Zekezi untuk segera pergi. Mendengar nama Ye Yao yang merupakan nama asli Suzaku generasi pertama yang hanya diketahui oleh para Suzaku penerus, Zekezi pada saat ini menjadi semakin ketakutan. Ia menyadari identitas entitas yang memasuki Wang Lin berdasarkan aura biru dan sejarah yang ia ingat. Akhirnya dengan penuh hormat dan tanpa ragu, Zekezi memberikan salam sebagai junior kepada leluhur dan bersiap pergi. Melihat hal tersebut, Du Tian mencoba menahan Zekezi dan meminta kembali jiwa keempat yang telah ia ambil. Mendengar hal tersebut, sosok di dalam diri Wang Lin melirik Du Tian dengan tatapan mengancam yang membuatnya terdiam ketakutan. Sosok itu kemudian mengizinkan Zekezi meminjam jiwa tersebut selama 3 tahun untuk digunakan melawan klan abadi terbuang. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk pembayaran hutang masa lalu kepada sosok Ye Yao. Namun sebelum Zekezi benar-benar pergi, sosok itu kembali mengingatkan Zekezi pada aturan yang seharusnya diketahui Zekezi setelah menebak identitasnya. Zekezi pun mengangguk mengerti dan memotong 2 jarinya sebagai penebusan kesalahan. Namun sosok itu menuntut 1 jari lagi dari Zekezi. Dengan berat hati, Zekezi pada akhirnya kembali memotong jari ketiganya. Barulah setelah itu ia pada akhirnya diizinkan pergi dan sosoknya melesat ke kejauhan. Setelah melesat dengan cepat dan menjauh dari negara Pilu, barulah ia meluapkan amarahnya. Ia tidak percaya bahwa Suzaku generasi kedua yang seharusnya telah mokat dalam konspirasi yang melibatkan kultivator asing ternyata masih hidup dan berada di planet Suzaku. Namun meskipun begitu, kemarahannya segera berganti dengan kecurigaan. Ia bertanya-tanya apakah kemudahan yang ia dapatkan mungkin karena Suzaku kedua baru saja bangkit dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Mungkinkah ia pada saat itu hanya berpura-pura kuat untuk menggertak Zekezi? Setelah merenung dengan ekspresi gelisah, ia memutuskan untuk tidak menguji kekuatan lawannya di negara Pilu. Ia menghentakkan kaki, menciptakan retakan di langit sebelum akhirnya menatap tajam ke arah negara Pilu dan akhirnya terbang kembali menuju ke Gunung Suzaku. Sementara itu kembali ke Pilu, di dalam sekte pemurnian jiwa, Wang Lin yang tubuhnya baru saja digunakan tampak goyah dan jatuh dari langit setelah memastikan kepergian Zekezi. Du Tian segera menghampiri Wang Lin yang pucat dan tampak tidak sadarkan diri. Mengenali tanda-tanda tubuh Wang Lin akan direbut, Du Tian bersiap membantu Wang Lin melawan entitas di dalam dirinya. Namun sebelum sempat ia bertindak, Wang Lin membuka mata dengan tatapan yang kembali jernih. Sebuah suara arogan selanjutnya terdengar dari arah Wang Lin, disusul dengan keluarnya cahaya hijau dari dahi Wang Lin yang membentuk sosok pria parubaya berbadan besar dan berwajah kasar, yakni Si Tunan. Kemunculan Si Tunan segera mengubah cuaca, mendatangkan awan badai dan hujan. Namun dengan teriakan keras Si Tunan, suasana kembali normal dan hal ini membuat Du Tian terperangah. Terungkap bahwa Wang Lin ternyata telah berhasil mencapai tahap transformasi jiwa saat pertempuran sengit Du Tian dan Zekezi berlangsung. Namun Wang Lin yang tidak bisa membantu memutuskan untuk bersembunyi di dalam Mutiara Tiani. Akhirnya tanpa sengaja Wang Lin seketika membangunkan Si Tunan yang tertidur. Si Tunan yang baru bangun meskipun lemah segera memahami situasinya dan memasuki tubuh Wang Lin untuk menakut-nakuti Zekezi. Bahkan permintaan jari Zekezi sebelumnya adalah bagian dari gertakan Si Tunan. Si Tunan yakin bahwa Zekezi pasti mengenalinya sebagai Suzaku generasi kedua melalui auranya. Selanjutnya atas permintaan Si Tunan, Wang Lin mengungkapkan identitas Si Tunan yang merupakan Suzaku generasi kedua kepada Du Tian. Nama legendaris ini membuat Du Tian seketika gemetar dan akhirnya mengerti ketakutan dari Zekezi sebelumnya.
Ia pada akhirnya segera memberi hormat kepada si Tunan. Sebagai balasan atas perlindungan Dutian terhadap Wang Lin dan pemberian bendera jiwa, si Tunan berjanji akan membantu membangkitkan kembali sekte pemurnian jiwa di masa depan. Ini juga merupakan sebuah janji yang didasari pada kenangan akan bantuan teman lamanya dari sekte pemurnian jiwa. Mendengar hal tersebut, Dutian pun menghela nafas lega dan kembali mengucapkan terima kasih yang sangat dalam. Selanjutnya, merasa tugas hidupnya untuk memastikan kelangsungan sektenya telah tercapai, ia tersenyum, duduk bersila dan perlahan menutup matanya untuk selamanya. Seluruh hidupnya sejak diselamatkan oleh gurunya di masa muda hingga menjadi kultivator kuat dan pemimpin sekte didedikasikan untuk memegang janji melindungi sekte pemurnian jiwa. Kini ia merasa telah menemukan harapan baru bagi sektenya dan dapat beristirahat dengan tenang. Jiwa Dutian kemudian terbang hingga akhirnya masuk ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Bendera jiwa itu meskipun kehilangan beberapa bagian tetap merupakan artefak kuat dan akar sekte pemurnian jiwa. Bendera itu pun seketika melayang ke arah Wang Lin yang langsung menerimanya. Wang Lin pun lanjut berlutut di hadapan jasad Dutian yang mulai memudar, merasakan kesedihan mendalam atas kebaikan sang senior dan bersumpah akan membalas dendam pada Zekezi atas kehancuran sekte pemurnian jiwa. Sementara itu di sisi lain, si Tunan mengakui bahwa sosok seperti Dutian ini layak untuk dikenang. Wang Lin sedikit mengangguk sebelum akhirnya menanyakan rencana si Tunan selanjutnya. Si Tunan segera menyatakan niatnya untuk mencari tubuh baru yang cocok, memulihkan kekuatannya dan membalas dendam pada musuh-musuh lamanya atau keturunan mereka. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada saat ini tampak sedikit khawatir. Wang Lin lanjut berkata bahwa Mutiara Tiani saat ini telah menyatu dengan jiwa Wang Lin dan harus diambil jika si Tunan ingin mengembalikan kekuatannya. Si Tunan seketika tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Lin. Ia lanjut berkata bahwa ia tidak ingin mengambil kembali mutiara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kondisi yang ia alami selama ini disebabkan oleh Mutiara Tiani. Terlebih lagi, ia juga menghargai hubungan persahabatan dengan Wang Lin yang sudah ia anggap sebagai muridnya sendiri. Wang Lin sedikit tertegun mendengar bahwa ia telah dianggap sebagai murid si Tunan dan segera berterima kasih. Si Tunan pun tersenyum sebelum akhirnya ia mulai mencari tubuh yang cocok di sekitar menggunakan persepsi ilahinya. Sementara itu Wang Lin menyarankan murid Zekezi yakni Qian Feng, tetapi si Tunan menolak karena merasa berhutang budi pada Suzaku generasi pertama. Namun meskipun begitu, ia tidak akan menghalangi Wang Lin jika Wang Lin ingin menghabisi Qian Feng. Bersamaan dengan perbincangan keduanya, si Tunan tiba-tiba merasakan sesuatu dari arah ujung utara. Dengan gembira, ia langsung bergumam bahwa tubuh bocah laki-laki ini memiliki kualitas tinggi dan sangat cocok untuk si Tunan. Akhirnya ia mengajak Wang Lin untuk menemaninya dan melesat ke kejauhan. Wang Lin segera memanggil binatang nyamuk raksasanya dan menaikinya sebelum akhirnya mengikuti si Tunan. Si Tunan berbalik dan mengamati nyamuk itu dengan penuh minat dan bertanya-tanya tentang asal-usul makhluk unik tersebut. Nyamuk yang biasanya terlihat buas tampak ketakutan setelah merasakan aura kuat si Tunan. Sementara itu si Tunan kemudian mendekat dan mendarat di punggung nyamuk di samping Wang Lin. Untuk meredakan ketertarikan si Tunan, Wang Lin memberinya sebuah slip batu giok berisi informasi tentang planet asal nyamuk tersebut. Planet itu dipenuhi oleh jutaan makhluk serupa. Setelah membacanya, si Tunan meskipun sombong merasa takut dan mengurungkan niatnya untuk menangkap nyamuk tersebut sendirian. Namun meskipun begitu, si Tunan lanjut mencoba membujuk Wang Lin agar meminjamkan nyamuknya untuk dipelajari setelah ia mendapatkan tubuh barunya dan berjanji tidak akan menyakitinya. Wang Lin seketika menolak dengan tegas.
Si Tunan mengerutkan kening dan mengubah taktiknya dengan mengingatkan Wang Lin tentang semua bantuan dan pengorbanan yang telah ia lakukan di masa lalu, termasuk menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Merasa tersentuh oleh permohonan emosional tersebut, Wang Lin akhirnya menyerahkan dan setuju untuk meminjamkan nyamuk miliknya. Si Tunan pada akhirnya tertawa dan kembali bersikap arogan, membuat nyamuk itu kembali gemetar ketakutan. Di dalam perjalanan, Wang Lin bertanya kepada si Tunan mengenai domain Ji. Si Tunan segera menjelaskan bahwa itu adalah Ji dari 3 domain. Wang Lin kemudian menunjukkan gumpalan cahaya putih dari dalam dirinya yang merupakan manifestasi dari domain Ji miliknya. Cahaya putih ini memancarkan tekanan kuat dan si Tunan seketika terkejut. Ia lanjut memperingatkan Wang Lin untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama kepada Suzaku saat ini, karena aliansi kultivasi memburu orang dengan pemilik domain Ji. Wang Lin mengerutkan kening sebelum akhirnya menceritakan bagaimana ia memperolehnya di lembah Jeming dan menyempurnakannya di medan perang asing. Mendengar cerita Wang Lin, si Tunan mengangguk dan mengakui bahwa domain Ji ini sangat sulit dikendalikan. Mungkin ini juga terkait dengan metode kultivasi kenaikan akhirat miliknya, meskipun kemunculannya sangat langka. Sementara itu, Wang Lin lanjut bertanya kepada si Tunan tentang kristal planet kultivasi dan apakah kristal tersebut dapat membantu domain Ji-nya menembus batasannya. Si Tunan mengangguk dan segera memberikan penjelasan kepada Wang Lin. Si Tunan berkata bahwa kristal ini adalah sesuatu yang berbahaya namun diperlukan untuk bisa meninggalkan planet. Selain itu, kristal ini juga merupakan alat kontrol yang digunakan oleh aliansi kultivasi. Begitu berbicara di tahap ini, tiba-tiba si Tunan terdiam dan merasakan kehadiran anggota klan abadi terbuang di kejauhan yang sedang melakukan ritual persembahan kepada roh leluhur. Si Tunan teringat mantra kuno yang dipelajari Suzaku generasi pertama terkait ritual semacam ini. Si Tunan lanjut meminta giok surgawi dari Wang Lin dan menyerap energi di dalamnya. Si Tunan juga berkata bahwa mantra ini sangat berbahaya. Namun ia mengingat kelemahan fatal mantra tersebut dan yakin bisa mengatasinya. Si Tunan lanjut meminta Wang Lin untuk menunggu sementara ia pergi menyelidiki hal tersebut dan si Tunan pun menghilang. Sementara itu di sisi lain, aura kemunculan mendadak si Tunan sebelumnya menimbulkan kehebohan. Zukezi jelas merasa takut, terlebih setelah bertemu langsung dengan si Tunan. Kultivator tingkat asen dan lainnya di seluruh benua seperti Chu Yunfei dari sekte takdir surgawi dan kultivator dari sekte bumi hancur merasakan aura dahsyat tersebut. Mereka pada akhirnya bereaksi dan cemas. Zukezi sendiri segera kembali melarikan diri dan bergegas pergi dari Gunung Suzaku menuju ke arah barat. Sementara itu di timur, leluhur kelima dari klan abadi terbuang merasakan aura kuat si Tunan yang mengganggu ritual mereka. Di sebelahnya, tetua Sima dari sekte mayat tampak tidak mendeteksi aura si Tunan. Namun meskipun begitu, ia masih bisa menebak dengan memperhatikan perubahan ekspresi leluhur kelima klan abadi terbuang. Akhirnya atas perintah leluhur kelima, tetua Sima memulai ritual mereka. Dua tetua sekte mayat pun segera membuka sebuah peti mati besar. Gas hitam pekat berbau busuk menyembur keluar. Leluhur kelima mengamati dengan tenang sementara tetua Sima menjelaskan bahwa isi peti mati ini adalah mayat transformasi jiwa klan iblis raksasa yang dikirim dari planet lain sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Mayat ini juga bertujuan untuk menyuburkan pohon roh leluhur klan abadi terbuang. Selanjutnya tangan tak terlihat segera mendorong tutup peti mati hingga terbuka sepenuhnya. Leluhur kelima tetap membisu dengan kerutan samar di dahinya. Sementara itu tangan kedua tetua sekte mayat bergerak semakin cepat ketika mereka membentuk segel.
Keduanya lanjut memuntahkan darah yang akhirnya menjelma menjadi dua sosok berdarah yang menyerbu ke arah peti mati. Dari dalam peti mati, sesosok mayat besar setinggi lebih dari 30 meter dengan kondisi membusuk dan dipenuhi belatung raksasa bergerak keluar. Ia menciptakan suara gesekan yang terdengar mengerikan. Anehnya, kepala mayat itu tampak utuh, terutama di bagian alis tempat bekas kapak ungu terlihat jelas. Tiba-tiba di tengah proses ini terdengar suara yang datang dari kejauhan. Suara tersebut memperkenalkan diri bahwa ia adalah Chu Yunfei dari Sekte Abadi yang datang untuk bertarung dengan leluhur kelima klan abadi terbuang. Ledakan dahsyat seketika mengguncang dari balik awan hitam dan sosok Chu Yunfei seketika muncul. Seorang kultivator tingkat ascendan pada saat ini benar-benar mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Didampingi sejumlah besar kultivator lain dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh, mereka tampaknya siap bertempur. Mata leluhur kelima pun seketika berubah menjadi sangat dingin. Dengan lambaian tangannya, ia memberi perintah untuk melakukan pembantaian. Seketika seluruh anggota klan abadi terbuang menyerbu menandai dimulainya pertempuran besar.